Alex Marquez cedera, ini artinya membuka kesempatan untuk Marc Marquez menjadi juara dunia MotoGP tahun 2025 semakin besar. Jorge Martin, boleh aja kamu bilang tahun 2026 aku udah bebas, aku tidak terikat kontrak dengan Aprilia, tapi Aprilia udah siap menghadapi kamu di pengadilan. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Aku Lucy Wiryono. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton channel ini. Buat yang udah nonton tapi belum subscribe, coba dicek dulu udah subscribe atau belum. Kalau belum, silakan diklik tombol subscribe-nya dan dinyalain notifikasinya. Kalau pengen jadi membership Pedok Talk, boleh juga. Ada link yang ada di deskripsi video ini yang bisa kalian klik. Dan kalian akan mendapatkan bonus konten dan juga spill-spillan ordal di situ ya. Nah, hari ini aku juga masih punya giveaway dari Yamaha Indonesia, sekaligus akan mengumumkan siapa yang mendapatkan giveaway dari Yamaha Indonesia dari episode sebelumnya. Nah, sebelum kita ngomongin race di Assen, apa aja yang mesti dibahas, kita buka dulu dengan news flash karena ini panas sekali. Di episode sebelumnya, aku udah cerita tentang pernyataan dari Albert Valera, manajer dari Jorge Martin. Kalau kalian belum nonton, episodenya ini adalah review sprint. Ini episodenya silakan ditonton di situ. Nah, intinya adalah Aprilia memang sudah mengeluarkan pernyataan balik apa tanggapannya tentang pernyataan dari Valera tadi. Memang intinya adalah ya pokoknya samalah kayak yang kita udah bilang waktu di press release waktu bulan Mei kemarin. Nah, kemudian CEO dari Aprilia Racing, Massimo Rivola, dia juga akhirnya ketemu sama teman-teman media dan akhirnya memberikan pernyataan langsung bahwa dia tetap berpegang kepada kontrak di mana isi kontraknya adalah 2 tahun. Dan menarik ya ketika ditanya sama salah satu jurnalis, tapi kan Valera ngomongnya ini ada klausul yang dia sangat yakin bahwa ini bisa diaktifkan dan dia bisa keluar dari kontrak ini. Kemudian Rivola menjawab bahwa ya udah pokoknya kita harus mencari agreement. Kita ketemunya di mana nih? Kalau nggak ketemu juga artinya kita akan membawa ini ke pengadilan. Dan sebetulnya kita dari pihak Aprilia sangat siap untuk bisa ke pengadilan. Kita lanjut sedikit lagi ya tentang Martin dan juga Honda. Karena Alberto Puig juga ditanya dong sama jurnalis, emang ini gimana nih? Emang beneran akan ke Honda atau gimana? Yang pasti Puig secara singkat bilang bahwa Honda tidak terburu-buru dan ini semua harus diselesaikan antara Martin dan Aprilia. Jadi kalau belum selesai kita nggak mau ikut-ikutan. Nah, sekarang ini semua tergantung pada Martin dan juga Aprilia. Nah, nextnya seperti apa? Nextnya kalau menurut gue ya ini pasti akan berakhir di pengadilan karena dua-duanya kayaknya nggak mau kalah juga kan. Dan ini akan memakan proses yang bisa cukup lama kayaknya. Kalau misalnya begini bisa jadi meskipun Honda bilang katanya nggak buru-buru untuk memfinalisasi line up tahun 2026. Tapi bisa jadi ini akan berpengaruh ke jendela transfer yang terjadi untuk mengisi kursi Honda di tahun 2026. Memang benar Jorge Martin itu pengennya dia itu cuma 1 tahun, tapi Aprilia pengennya 2 tahun, makanya ada klausa itu. Makanya mungkin Valera juga ngerasa pede banget bahwa kan ada klausa itu, jadi kita boleh dong. Makanya dia kemarin sempat bilang tuh, gue kecewa sama Aprilia karena tidak menghargai klausa itu. Begini Bapak Valera ya, boleh aja bilang bahwa ada klausa di mana Aprilia RSGP kalau tidak kompetitif berarti kita boleh keluar. Iya, tapi masalahnya Jorge Martin, ridernya itu belum sama sekali race pakai Aprilia RSGP. Kesel juga gue lama-lama. Sudah, kita tinggalkan Jorge Martin, sekarang kita langsung nge-review race di Assen 2025. Di press conference setelah race kemarin, Marc Marquez bilang setelah dia race di Lusail, Mugello dan Assen di mana ketiga sirkuit ini sebetulnya bukan sirkuit di mana dia merasa paling kuat dan bahkan dia juga bilang kalau gue sih nggak ngejagoin diri gue sama sekali di sini ya karena ini bukan sirkuit di mana gue punya track record yang bagus. Tapi setelah race kemarin dia bilang bahwa sekarang gue tahu apa yang harus gue lakukan terutama kalau gue harus race di sirkuit-sirkuit di mana gue sebetulnya tidak punya track record yang bagus. Nah jadi dia bilang ya gue berusaha defense aja dan targetnya adalah pokoknya ngambil 37 poin, tapi kalau nggak bisa ya udah ngambil seoptimal yang dia bisa pada saat seri itu. Jadi memang strateginya tuh matang banget ya, dia tahu bahwa dia punya limitasi di beberapa sirkuit tertentu dan dia juga kuat di sirkuit tertentu. Tapi di saat dia race di sirkuit yang dia kuat, seperti misalnya nanti nih
round ke-11 di Sachsenring. Dia itu juga harus berhati-hati karena dia juga sadar bahwa pelajaran yang dia dapat dari waktu race di Circuit of the Americas di mana kayaknya semua orang juga ngiranya udah pasti Marc Marquez lah yang menang. Ternyata gak boleh begitu juga. Jadi tetap harus berhati-hati, tetap harus benar-benar gak boleh terlalu percaya diri. Itu bahasanya Marc Marquez. Ini adalah podium di Assen. Marc Marquez ada di P1, P2-nya adalah Marco Bezzecchi dan P3-nya adalah Pecco Bagnaia. Kita bahas untuk Marco Bezzecchi dulu karena menurut aku weekend kemarin di Assen itu dia benar-benar tampil dengan sangat bagus. Dari hari Jumat juga lumayan meyakinkan. Kemudian kualifikasinya juga bisa dibilang ini adalah hasil qualifying terbaik Marco Bezzecchi selama berada di Aprilia. Dan juga hari Sabtunya podium ya kan di P3 waktu sprint. Terus race-nya dia podium juga bahkan P2 dan dia bahkan overtake temennya sendiri gitu Pecco Bagnaia. Jadi menurut aku ini benar-benar momentum yang sangat baik untuk Marco Bezzecchi dan semakin kelihatan bahwa dia ini udah naik level gitu ya kan. Ibaratnya dulu dia jadi rider satelit, sekarang dia jadi rider tim pabrikan dan benar-benar menunjukkan kapabilitasnya sebagai leader untuk project Aprilia RSGP ini. Dan kemarin dengerin gak? Waktu lagi di Parc Fermé, dia bilang bahwa saya mau bilang terima kasih banyak untuk semua pekerja di Noale. Jadi ini pabriknya Aprilia di sana karena mereka sudah bekerja keras dan ini podium ini adalah untuk mereka. Bahkan ketika kemarin waktu di press conference ada jurnalis yang sempat tanya juga ke Marco Bezzecchi. Dengan segala macam berita Jorge Martin ini ngaruh gak sih di lu gitu? Pengaruhnya apa buat lu dan juga khususnya buat tim Aprilia sendiri? Jadi down atau jadi gimana nih? Terus Marco Bezzecchi bilang buat gue sih gak ada masalah ya. Biarin aja ya itu urusan yang beda lagi. Yang pasti Aprilia ini menerima gue sebagai ridernya dengan sangat terbuka. Kita kompak, hubungan kita juga baik. Jadi apa yang terjadi sama Martin gak ngaruh sama sekali buat kita di Aprilia. Soalnya ya siapa yang gak emosi gitu ngelihat Jorge Martin kayak gitu ya kan. Kita lihat betapa kerja keras dilakukan oleh semua tim Aprilia. Oleh Marco Bezzecchi, oleh Lorenzo Savadori. Nah dia nih race aja belum, tapi udah banyak minta. Jadi kayaknya ini bukan ini bukan contoh yang baik lah gitu untuk seorang juara dunia untuk punya sikap seperti ini. Sekarang kita bahas tentang Marc Marquez. Kemenangan Marc Marquez di Assen kemarin adalah kemenangan yang ke-68 sepanjang karirnya di MotoGP. Dan ini menyamakan rekornya Giacomo Agostini. Dan kemarin kalau kita lihat Marc Marquez dia memang tampil sangat kalau aku bilang lebih sabar daripada waktu di sprint kemarin. Kalau di sprint dia kan kayak langsung gaspol banget tuh sampai dia overtake Quartararo lewat sisi luar kan. Nah kali ini lewat sisi dalam dan kelihatan dia sangat pinter untuk manage ban dan defense-nya dia untuk menahan Marco Bezzecchi di belakang itu juga bagus banget. Bahkan Bezzecchi juga bilang susah banget mau overtake Marc Marquez tuh susah banget. Karena memang di Assen ini seperti yang gue bilang di episode sebelumnya ini adalah track klasik, track legend yang sempit. Jadi melakukan overtake itu susah dan tidak di semua corner itu bisa dilakukan overtake. Marco Bezzecchi juga bilang bahwa gue tuh banyak melakukan overtake di tikungan 15 sebetulnya. Karena memang itulah gue ngerasa braking gue tuh kuat banget di situ. Tapi di tempat lain, di corner lain itu gue sulit banget. Dan pas di tikungan 15 itu, di mana gue ngerasa paling kuat, tapi gue ngelihat Marc Marquez itu jauh lebih punya kekuatan yang lebih dari gue. Makanya gue gak maksa. Dan akhirnya kalau kalian lihat juga dari lap time-nya, itu di beberapa lap terakhir, sekitar 3 lap terakhir, ya udah akhirnya Marc Marquez bisa nge-gap. Karena Marco Bezzecchi ya udah, ini sekarang gue lepas aja karena gue harus puas berada di P2 karena gak mungkin ngejar Marc Marquez. Terus satu lagi tentang Marc Marquez. Jadi ada satu hal yang dia katakan waktu press conference setelah race ternyata nyambung sama apa yang gue bilang waktu live TikTok. Udah pasti dia gak nonton live TikTok gue karena dia lagi race, gue lagi live TikTok ya kan. Tapi ternyata apa yang dia bilang nyambung banget. Nah intinya adalah dia ingin menjawab pertanyaan yang ditanyakan ke Alex Marquez pada saat press conference hari Kamis. Nah ini akan nyambung, nanti akan gue jelasin lebih lanjut lagi abis yang ini. Kita ngomongin Pecco Bagnaia dulu ya. Kalau Pecco Bagnaia kemarin itu terlihat sebetulnya dia memang kelihatan lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan ketika ditanya, oke, Pecco ini hasilnya kan di P3. Apakah merasa sudah lebih baik daripada seri-seri awal, dari Buriram mungkin gitu. Dia bilang pokoknya setelah di Aragon, Mugello dan sekarang di Assen gue ngerasa lebih baik. Dan ini sebetulnya di Assen meskipun dia nggak menang dia di P3. Tapi ini adalah
pace yang menurut dia terbaik sepanjang musim ini, sejauh ini ya. Jadi dia bilang pelan-pelan lah gitu, kayaknya kita akan bisa sampai ke sana dan sebetulnya targetnya sekarang adalah gimana caranya untuk bisa mengoptimalkan Peko dengan GP25-nya. Targetnya itu dulu karena kalau ngejar kejuaraan, ngejar gelar juara dunia lagi gitu ya, kayaknya itu jauh banget karena sekarang dengan Marc Marquez menang kemarin di Assen, gapnya udah semakin jauh sama Peko Bagnaia, bahkan sama Alex Marquez pun juga udah jauh sekarang kan. Peko juga menambahkan sebetulnya masalah dia kemarin itu ketika dia berada di belakang rider lain, bagian di depan motornya itu tidak stabil, jadi banyak sekali pergerakan. Nah itu yang harus dia pikirkan gimana solusinya. Nah kalau soal ini nyambung juga sama yang dibilangin sama Bezzecchi. Jadi waktu Bezzecchi deket banget sama Marc Marquez, jadi mungkin kalau kita gak ngeliat gitu ya, karena kan kita ngeliatnya hanya di TV. Tapi kalau Bezzecchi sendiri bilang bahwa begitu berada di belakangnya Marc Marquez dan sangat dekat, nah itu kan ada aero tuh dari motornya Marc Marquez di bagian belakang. Nah jadi dirty air dari belakang itu membuat Bezzecchi itu memang motornya bagian depannya jadi nggak stabil, makanya dia harus agak menjauh dulu, ngegap dulu. Nah di saat ngegap itulah Marc Marquez bisa membuka gap yang lebih jauh lagi. Jadi memang se-complicated itu guys MotoGP. Sekarang kita bahas tentang Yamaha. Nah tentunya kita semua kan pengen tahu ya apa yang bisa dilakukan sama Quartararo karena dia udah start dari pole. Nah waktu sprint kan kedodoran nih. Waktu race-nya gimana? Nah tapi sebetulnya memang bukan cuma kita aja yang mengharapkan Quartararo bisa mengalahkan Ducati, tapi Maverick Vinales juga. Jadi kemarin tuh waktu di episode untuk nge-review sprint, aku sempat nyolek juga kodenya Maverick Vinales ke Quartararo. Ternyata ini Maverick Vinales emang pengen Quartararo mengalahkan Ducati. Siapa aja deh pokoknya harus bisa ngalahin Ducati. Harus ada orang yang bisa mengalahkan dan mematahkan dominasi Ducati. Kalau hari ini adalah Quartararo karena dia ada di pole, ya gue dukung. Kalau misalnya bisa gue, ya gue yang akan ngalahin Ducati. Atau rider mana aja deh, pokoknya siapapun harus bisa mengalahkan Ducati. Nah jadi bukan cuman kita yang pengen melihat siapa yang bisa melawan Ducati, tapi Maverick Vinales pun juga merasakan hal yang sama. Tapi sayangnya kemarin lagi-lagi Quartararo startnya nggak jelek juga sih, tapi juga nggak spektakuler karena masih kalah sama Marc Marquez ya kan. Dan akhirnya gara-gara itulah makin mundur dan dia bilang memang nggak ada gripnya. Itu yang jadi masalah dan akhirnya makanya dia tidak bisa melakukan perlawanan yang optimal menggunakan Yamaha M1-nya. Nah terus ada yang nanya sama aku juga nih, waktu hari Sabtu kan dia crash waktu di sprint. Nah kemudian dia pas balik ke box, Quartararo tuh bawa ada alat terus langsung ditaruh di meja di boxnya. Nah itu apa sih Mbak? Nah itu adalah hydraulic computer dari ride height device guys. Jadi bedanya adalah kalau punya Ducati itu letaknya ada di depan seperti ini. Ada di depan untuk mengatur ride height device-nya, sementara kalau Yamaha memang lokasinya itu ada di belakang. Jadi di dekat seat unitnya rider. Nah makanya Quartararo langsung bawa itu. Mungkin ini adalah semacam emang kayak SOP-nya Yamaha gitu ya. Pokoknya kalau sampai ada apa-apa dan lo bisa ngambil si hydraulic computer dari ride height device ini langsung dibawa aja. Dan itulah yang dia bawa ke box setelah crash di sprint hari Sabtu. Baru lihat fotonya aja udah kebayang betapa ribetnya yang namanya hydraulic computer ride height device ya kan. Tapi kalau kalian pakainya Yamaha NMAX Turbo nggak pakai ribet karena sudah ada 2 mode berkendara yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah T-Mode, jadi ini untuk melakukan perjalanan di dalam kota. Ada S-Mode juga untuk melakukan perjalanan di luar kota. Dan kalian tahu nggak, jadi NMAX Turbo ini sudah dilengkapi dengan fitur Turbo Y-Shift yaitu sensasi akselerasi berkendara dengan 3 tingkatan. 1 low, 2 medium, dan 3 high. Kamu bisa merasakan sensasi berkendara berbeda hanya dengan menekan tombol turbonya saja. Mesinnya pun sudah pakai generasi terbaru yaitu Blue Core 155cc YECVT dan satu lagi yang semua orang cari dan semua orang suka. NMAX dikenal banget punya ruang kaki yang luas dan nyaman yang namanya Maxi Riding Position. Naksir kan? Jadi kalau kalian pengen lihat lebih dekat lagi Yamaha NMAX Turbo bisa langsung datang ke dealer Yamaha terdekat atau bisa cek juga infonya di websitenya Yamaha Indonesia. Jangan lupa ada juga program miliarder Yamaha, ini adalah kesempatan kalian untuk bisa mendapatkan uang tunai 1 miliar rupiah. Ada 2 crash yang terjadi kemarin yang lumayan bikin deg-degan gitu ya. Yang pertama itu adalah Alex Marquez dan juga Pedro Acosta, kemudian ada Fermin Aldeguer dengan Joan Mir. Nah kalau Fermin Aldeguer sebetulnya dia high side, dia jatuh duluan, kemudian Joan Mir pas lagi datang dan dia tidak bisa
menghindari apapun, akhirnya dia ikutan jatuh juga. Nah, tidak ada yang fracture baik dari Fermin Aldeguer dan juga Joan Mir, tapi Joan Mir katanya setelah crash itu dia mengalami pusing yang lumayan gak enak banget lah katanya gitu. Nah, sementara untuk Alex Marquez dan Pedro Acosta tidak ada penalti karena menurut FIM Stewart ini adalah racing incident biasa. Jadi kalau kalian lihat, jadi Pedro Acosta sama Alex Marquez ini memang nempel banget, dan kalau menurut Michele Massini dari Gresini Racing memang kayaknya nih lever brake-nya si Alex Marquez ini nyangkut atau jadi kayak kena gitu dari Acosta dan akhirnya kayak ngerem, makanya bagian depannya itu langsung berhenti, stop mendadak, dan akhirnya Alex Marquez jatuh. Nah, dan Alex Marquez akhirnya mengalami ada semacam fracture ya di tangan sebelah kiri dan sudah langsung berangkat ke Madrid, sudah dilakukan operasi juga. Sudah sukses operasinya, tapi belum ada kabar apakah Alex Marquez ini bisa race di Sachsenring 2 minggu dari sekarang atau tidak. Karena tentunya butuh waktu kurang lebih 10 hari untuk bisa recovery, katanya gitu. Nah ini sekarang gue mau ngomongin soal Marc Marquez yang bilang bahwa dia sebetulnya emosi. Jadi yang dia bilang itu nyambung banget sama apa yang gue bilang waktu live TikTok. Gara-garanya waktu live TikTok ada yang nulis komentar. Tulisnya gini, Bezzecchi jagain Marc Marquez nih, gak mau attack. Udahlah kemarin ngomongin Alex Marquez katanya gak mau attack. Sekarang yang makin gak masuk akal lagi Bezzecchi gak mau attack Marc Marquez. Padahal ya emang susah. Tadi gue udah cerita alasannya Bezzecchi apa ya kan. Nah di situ gue bilang bahwa boleh aja lo gak suka sama Marc Marquez. Gak apa-apa, terserah, bebas. Gak harus suka sama rider juga kok. Tapi jangan bikin-bikin cerita, bikin-bikin teori, bikin-bikin omongan yang mendiskreditkan rider tersebut dan malah membuat yang ngomong itu terlihat nggak pakai ini. Jadi Marc Marquez tuh bilang, gue emosi banget waktu nonton press conference di hari Kamis. Di situ kan ada Alex Marquez, ada Fabio Di Gia, ada Maverick Viñales sama Marco Bezzecchi. Jadi ketika orang nanya ke adik gue, lu tuh nggak mau overtake abang lo ya? Lu tuh menjaga banget apa gimana? Lo gak mau nge-fight dia. Jadi Marc Marquez bilang, please respect all riders. Jadi Marco Bezzecchi itu dari tadi juga udah ngelawan gue, berusaha untuk ngelawan gue, tapi emang gue defense. Alex selama ini juga seperti itu. Dia tuh udah ngelawan gue banget, tapi gue itu melakukan defense. Jadi jangan pernah mikir bahwa kita semua itu gak ada yang mau menang, kita ngalah aja, gak ada. Kata Marc Marquez, semua rider yang ada di grid itu semuanya pengen menang. Nah ngomongin soal komen di TikTok, kemarin tuh gue nemuin komen yang keren banget waktu gue lagi live. Jadi dia bilang, gue sih ngaku gue tuh gak suka sama Marc Marquez, tapi gue harus mengakui bahwa Marc Marquez skillnya emang luar biasa. Nah itu namanya baru fans yang keren. Dia gak suka sama ridernya gak apa-apa, tapi dia mengakui bahwa Marc Marquez itu memang skillnya luar biasa. Lu mau ngomong apa? Mau bikin cerita apa? Karena di track udah kelihatan memang skillnya luar biasa. Dan ini adalah klasemen sementara, Marc Marquez memimpin dengan sangat nyaman dengan raihan 307 poin. Dan karena pesaing terdekatnya dia itu adalah Alex Marquez dan kemarin Alex itu DNF. Dan gak tahu nih di Sachsenring dia bisa race atau enggak. Sekarang gapnya udah makin jauh jadi 68 poin dengan Marc Marquez. Sementara Pecco Bagnaia selisihnya adalah 126 poin. Nah artinya apa? Tentunya dengan kondisi seperti ini kesempatan Marc Marquez untuk bisa jadi juara dunia di MotoGP 2025 semakin terbuka lebar. Sulit nih. Yang mau ngejar siapa coba sekarang ya kan? Nah sekarang kalian bisa ikutan giveaway-nya Yamaha Indonesia. Nah sekaligus aku akan umumin dulu siapa yang mendapatkan giveaway dari Yamaha Indonesia yang beruntung ya. Yang pertama, silakan didengar apakah ini ada namanya. Yang pertama Aksama dari Bali, ada Imam S dari Kalimantan Tengah, ada Anangkun dari Surabaya, ada Rizwan dari Jogja, dan Sutaryanto dari Pandeglang. Selamat buat kalian semua. Jangan lupa buat kelima orang ini langsung kirimin alamat kalian, nama lengkap, nomor yang bisa dihubungi ke email aku di kontaklusiwiryono@gmail.com. Oke, sekali lagi, jadi diisi namanya yang lengkap,
siapa, alamat lengkap, dan juga nomor yang bisa dihubungi. Dan silakan email aku di kontaklusiwiryono@gmail.com. Masih pengen giveaway lagi? Aku kasih. Nih pertanyaannya. Langsung dijawab aja di kolom komen yang aku pin di episode yang ini. Oke, dan nanti akan aku umumin di minggu depan. Pertanyaan hari ini adalah, sebutkan 2 riding mode dari Yamaha NMAX Turbo. Gampang kan? Sekali lagi, sebutkan 2 riding mode yang ada dari Yamaha NMAX Turbo. Gampang. Langsung dijawab dan jangan lupa nanti format jawabannya adalah tuliskan nama, jawaban, dan lokasi tempat tinggal kamu. Oke? Next race-nya adalah di Sachsenring. Ini adalah seri ke-11, tanggal 11 sampai 13 Juli 2025. Nah, ini adalah playground-nya Marc Marquez ya, tapi previewnya nanti aja. Sekarang kita tutup dulu. Terima kasih banyak buat perhatiannya, teman-teman Paddock Crew. Kita akan ketemu lagi tentunya meskipun kita break dulu nih ya, tapi aku akan hadir minggu depan hari Senin jam 7 malam tetap ngasih informasi tentang MotoGP buat kalian. Kalau kalian pengen jadi members, jangan lupa buat gabung dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Sehat-sehat semuanya, kita akan ketemu lagi minggu depan, Senin jam 7 malam. Bye!